Slideshow. Hah? Mana sih? Ketiga. Hah? Oh, ya. Oh, beda. Nggak bisa. Parah bawah. Ya. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5, materi hadis dan sunnah pedoman hidup umat Islam. Di sini saya ingin memperkenalkan, nama saya Abdurrahman Najib Dan saya Ali Anwar. Di sini kami akan membahas hadis dan sunnah pedoman hidup umat Islam. Di sini ada sumber pembahasan. Saya dapat dari materi ini dari buku referensi halaman Rozak dan Jafar tahun 2019, Studi Islam di Tengah Masyarakat Majemuk. Islam Rahmatan Lil Alamin, Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia, halaman 36 sampai 40. Menjelaskan Al-Qur'an dan hadis 40. Di sini ada definisi. Al-hadis adalah perkataan, berita atau informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan al-sunnah adalah jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan, perbuatan, persetujuan. Yang ketiga, sunnah Rasul menjadi pedoman bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada pembahasan satu, kedudukan. Yang pertama itu ada hadis atau sunnah. Sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsinya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas atau tidak dirinci. Yang ketiga dalil, surat Al-A'raf ayat 158. Surat 158, pembagian sunnah. Yang pertama, qauliyah adalah ucapan Rasulullah. Yang kedua, fi'liyah, perbuatan Rasulullah. Yang ketiga, takririyah, persetujuan Nabi atas perbuatan orang lain. Yang keempat, hamiyah, rencana Nabi yang tidak sempat dikerjakan. Di sini ada fungsi al-hadis dan al-sunnah, menjelaskan lebih rinci ketentuan Al-Quran, contoh tata cara sholat. Kedua, ada menjadi penjelasan isi Al-Quran, rukun rakaat sholat, dan sebagainya. Menambahkan hukum yang samar atau tidak ada di Al-Quran, contoh larangan menikahi bibi. Dan keempat, membentuk hukum baru untuk yang pertama ada tata cara sholat adalah mengacu pada sunnah jumlah rakaat bacaan. Dan kedua ada puasa Ramadan, penjelasan niat waktu sahur dan iftar. Dan ketiga ada muamalah, contoh kejujuran dalam berdagang sesuai sunnah Nabi. Di sini ada masalah menurut beberapa artikel jurnal. Artikel jurnal menyoroti masalah terkait hadis dan sunnah, antara lain kutipan dari artikel, perbedaan kualitas hadis sahih, hasan, dan dhaif seringkali menimbulkan perdebatan, terutama dalam penentuan validasi suatu hukum Islam. Tidak jarang hadis dhaif masih dipakai sebagai kalangan, sementara yang lain menolaknya. Sahih adalah sangat kuat dan dipakai untuk hukum. Hasan baik bisa dipakai tapi levelnya di bawah sahih. Dhaif lemah, tidak bisa jadi dasar hukum.
Poin masalah yang didukung kutipan, otentisitas hadis adalah ada perbedaan kriteria dan perbedaan dalam penggunaan hadis sahih, hasan, dan daif. Transmisi hadis adalah hadis daif kadang masih digunakan dalam praktik sehingga memicu kontroversi. Yang keempat, larangan penulisan hadis di awal Islam. Dan kelima, menjadi perdebatan larangan mutlak atau hanya sementara berdampak pada kodifikasi hadis. Buku yang menyoroti masalah terkait perbedaan standar kesahihan hadis. Ulama berbeda dalam menilai hadis sahih, hasan, dan daif. Sunnah sebagai sumber hukum. Kedua, tantangan muncul saat hadis terlihat bertentangan dengan Al-Quran. Ulama gunakan tarjih dan nasah. Otentitas hadis riwayat lisan. Dan terakhir ada awalnya hanya disampaikan dari mulut ke mulut, potensi perbedaan riwayat. Maka lahirlah ilmu sanad dan matan. Di sini ada kesimpulannya. Yang pertama tuh hadis atau sunnah. Sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Berfungsi menjelaskan, rinci, dan menambah hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga tuh penerapan nyata atau bisa contohnya sholat, puasa, dan muamalah. Yang keempat masih ada perdebatan soal otentisitas. Contohnya sahih, hasan, daif. Yang terakhir, penting memahami hadis dengan benar agar tidak salah dengan pengamalan. Menurut kami akan pembahasan ini, yang pertama tuh ada hadis atau sunnah, punya peran penting karena menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, dari materi dan artikel jurnal terlihat ada kelebihan dan juga tantangan dalam memahami hadis. Yang ketiga, kelebihannya, sunnah memperjelas ayat-ayat Al-Quran dan memberi contoh nyata dalam ibadah serta muamalah. Yang keempat, tantangannya, masih ada perdebatan ulama soal penilaian hadis sahih, hasan, daif, larangan penulisan di awal Islam, serta otentisitas riwayat. Yang kelima, menurut kami pemahaman hadis perlu dikaji dengan pengamalan ajaran dengan kritis namun tetap berlandaskan ilmu agar pengamalan ajaran Islam lebih benar dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Ada yang ingin menjawab?